أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Halo semuanya, langsung aja nih di bedah materi kita kali ini, kita bakal mengupas tuntas satu konsep yang luar biasa banget dari sumber ajaran Islam. Konsep ini benar-benar relevan buat keseharian kita, yaitu semangat berkompetisi dalam kebaikan. Kita bakal lihat gimana pandangan ini merumuskan ulang apa itu makna kompetisi. Ternyata, kompetisi itu bukan cuma hal yang positif, tapi juga esensial banget buat hidup kita. Coba deh jujur, kalau kalian dengar kata kompetisi atau bersaing, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran? Pasti kita langsung ngebayangin piala, medali, atau gimana caranya mengalahkan orang lain kan? Nah, sekarang mari kita tantang persepsi sehari-hari itu. Gimana kalau bersaing itu sebenarnya bukan tentang menjatuhkan saingan kita, tapi justru tentang siapa yang bisa ngasih manfaat paling besar buat orang sekitarnya? Disinilah ajaran ini ngasih kita perspektif yang benar-benar beda soal apa itu kesuksesan sejati. Oke, biar gampang diikutin, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kisah inspiratif Zaid bin Thabit, terus kita bedah pesan utama dari surah Al-Maidah ayat 48, lanjut menggali makna dan tafsirnya, ngelihat penerapannya di dunia nyata, dan ditutup dengan giliran kalian buat ikutan berkompetisi. Yuk kita mulai. Bagian pertama, kisah Zaid bin Thabit. Buat ngasih gambaran nyata soal konsep ini, coba kalian bayangin sosok pemuda yang satu ini. Zaid ini menyatakan keislamannya di usia yang masih sangat belia loh, baru 11 tahun. Dan di usia mudanya itu, dia diminta langsung oleh Rasulullah buat belajar bahasa asing, termasuk bahasa Ibrani. Dan gilanya, dia berhasil menguasainya dalam waktu yang super singkat. Berkat dedikasi dan fokusnya yang luar biasa, Zaid dipercaya jadi penerjemah sekaligus penulis wahyu. Gak berhenti di situ, dia bahkan mendedikasikan 21 tahun hidupnya dengan penuh ketelitian cuma buat menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Ini bukti nyata banget kan, seorang anak muda bisa bikin sejarah besar kalau dia punya fokus dan semangat buat berbuat baik. Bagian kedua, pesan dari surah Al-Maidah ayat 48. Terus, apa sih yang memotivasi Zaid sampai bisa sekeren itu? Jawabannya ada di frasa bahasa Arab yang satu ini, yang kebetulan jadi inti pembahasan kita. Fastabiqul khairat. Secara harfiah, artinya itu berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Garis bawahi kata berlomba ya, jadi kita tuh nggak disuruh jalan santai atau sekedar punya niat baik aja, tapi kita diminta buat lari, proaktif dan antusias banget mengejar kebaikan itu. Nah, pas kita ngebaca ayat yang memuat pesan tadi, kebaikan itu sebenarnya udah bisa langsung kita mulai dari cara kita melafalkannya loh. Mari kita lihat aturan tajwidnya sebentar. Misalnya di lafaz wa anzalna ilaik, ini masuknya mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu hamzah di kata yang beda. Terus ada juga idgham bila gunnah dan mad wajib mutasil di penggalan ayat lainnya. Kelihatannya teknis banget ya, tapi beneran deh, kemauan kita buat belajar dan mempraktikkan hukum bacaan ini dengan tartil, itu udah jadi langkah pertama yang konkret banget dalam kompetisi kebaikan ini. Jadi, esensi dari Fastabiq al-khairat itu apa? Teks sumber kita mendefinisikannya sebagai sebuah panggilan urgensi. Kenapa harus buru-buru? Karena, menurut hadis Nabi, kita ini punya waktu hidup yang sangat terbatas. Kita nggak pernah tahu kapan umur kita habis atau kapan cobaan datang menjegal langkah kita. Cobaan itu sering diibaratkan kayak datangnya malam yang gelap gulita, tiba-tiba dan nggak terduga. Makanya, kalau ada kesempatan berbuat baik hari ini, ya sikat sekarang, jangan ditunda-tunda. Bagian ketiga, makna dan tafsir. Kalau kita bedah lebih dalam dari sisi tafsirnya, Al-Quran itu punya peran yang sentral banget dalam kompetisi ini. Pertama, ia diturunkan dengan hak
atau kebenaran mutlak. Ia juga mengakui dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kayak Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi ada satu istilah menarik di sini, muhaimin. Artinya, Al-Quran itu ibarat pengawas, penjaga, dan pelindung nilai-nilai kebenaran universal. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai manhaj yang ngasih kita jalan terang dan buku aturan mainnya, biar kita nggak bingung pas lagi berlomba. Pernah kepikiran nggak kenapa sih di dunia ini kita semua dikasih jalan dan aturan yang beda-beda? Menurut tafsir ayat ini, kalau Sang Pencipta mau, kita semua bisa aja dibikin seragam, satu umat yang sama persis. Tapi ternyata enggak, perbedaan itu emang udah sengaja dirancang sebagai ujian buat kita. Jadi, alih-alih dipakai buat berdebat kusir yang ujung-ujungnya buang waktu, perbedaan itu harusnya memacu kita buat ngebuktiin siapa yang bisa berbuat hal paling positif. Masuk akal kan? Bagian keempat, penerapan di dunia nyata. Terus gimana cara prakteknya di zaman sekarang? Katakanlah besok pagi kalian masuk sekolah atau kampus, mulainya dari mana? Gampang, selalu awali segala hal dengan niat yang benar, ucapkan basmalah dan doa. Ini semacam dorongan spiritual kita. Terus, kerjain tugas kalian dengan rasa optimis dan antusias. Jangan lemas. Dan ini yang paling krusial, istiqomah atau konsisten. Sedikit demi sedikit tapi rutin itu jauh lebih ngebentuk impact dibanding besar tapi cuma sesekali. Oh ya, pastikan kalian juga selalu haus ilmu. Soalnya niat baik aja nggak cukup kalau nggak dibarengin sama pengetahuan yang tepat. Tadi kan dari sisi personal. Nah, kalau interaksi sama orang lain gimana? Ingat, kompetisi dalam konteks ini sama sekali bukan tentang sikut-sikutan atau ngalahin orang lain. Berkompetisi di sini artinya berkolaborasi. Kalau kalian kerja kelompok di sekolah atau ikut kepanitiaan, gotong royong itu justru bakal ngelipat gandain manfaat yang kalian buat. Dan sah-sah aja kok, bahkan dianjurkan buat ngeliat ke sekeliling. Kalau ada teman yang rajin atau punya inisiatif bagus, tiru aja kebaikannya. Jadikan itu motivasi buat diri kita sendiri. Kalau kalian sukses ngebangun mindset ini jadi kebiasaan sehari-hari, keuntungannya itu kerasa banget loh secara nyata. Pastinya kalian meraih ridha Allah. Terus di mata manusia, kalian bakal dikenal sebagai sosok yang ngasih solusi dan manfaat. Pekerjaan yang seberat apapun jadi cepat kelar karena budaya gotong royong tadi. Kalian juga secara nggak langsung lagi melatih disiplin dan tanggung jawab. Dan yang paling asyik, saingan kalian itu berubah jadi rekan satu tim. Hal ini justru mempererat tali silaturahmi kita. Lewat sistem kompetisi kayak gini, nggak ada yang kalah. Semua orang jadi pemenang. Bagian kelima, giliranmu untuk berkompetisi. Oke, kita udah bahas sejarahnya, ngulik pesannya, dan membedah cara kerjanya di dunia nyata. Sekarang bolanya ada di tangan kalian. Saya pengen kalian mikirin satu hal aja. Kebaikan apa yang bakal kalian lombakan besok pagi di sekolah atau di tempat kerja? Pengetahuan itu kan cuma sekedar teori sampai kita beneran mengambil tindakan. Ingat Zaid bin Sabit yang berani ambil peran besar di usianya yang masih belasan? Kalian juga bisa. Mulai dari diri sendiri, jadilah sosok penggerak yang optimis, dan yuk berlomba-lombalah berbuat kebaikan sekarang juga sebelum waktunya habis. Terima kasih banyak udah nyimak bedah materi kita kali ini, dan selamat menuliskan cerita kebaikan kalian sendiri.